Niaga TV, sukses berkah mandiri. Dia koperasi bayar ke kampus cash, kemudian dia bayar ke koperasi ditalangin. Ini tidak boleh, karena nalangin hutang sama dengan talangan haji. Tapi kalau boleh saya beli kusitnya dulu, saya beli seatnya jadi milik saya, lalu saya sewakan, ini boleh. Beda atau tidak ini? Beda atau sama? Hasilnya sama atau beda? Hasilnya sama, yang satu halal satu haram. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jual beli mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah jual beli tunai, nih 10.000, nih uang 10.000, nih barang. Ada ribanya di sini? Sama dengan riba? Tidak. Lalu apa maksud Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah halalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu sama dengan riba. Mana persamaannya? Yang dimaksud mereka bahwa jual beli sama dengan riba adalah jual beli yang tidak tunai. Contoh, saya butuh uang 10 juta untuk beli motor baru. Dapat? Anggap dapat. Terlalu panjang saya dapat, enggak nanti terlalu panjang. Anggap dapat. Saya pinjam uang ke beliau. Dia mengatakan, pinjam uang mau apa? Mau motornya saya untuk apa? Saya gunakan, orang saya suruh orang ngojek. Oh, berarti ente investasi. Iya kan? Saya mau dong dapat keuntungan. Silahkan pinjam 10 juta, nanti kembali kepada saya 11 juta. Jelas? Anda mungkin nanti menyewakan ngojekinnya mungkin dapat untung 5 juta sebulan, ya. Ada. Wallahu alam, mungkin ada. Wallahu alam, jangan sebut namanya ke saya nggak tahu. Mungkin ya, mungkin tidak. Kata dia saya dapat sedikit aja. Ya udah, saya bilang, ini sini 10 juta, saya beli motor, saya usahakan dan saya cicil kepada dia sebanyak pertambahan 1 juta. Halal atau haram? Haram, karena akadnya pinjam uang dan bertambah. Dan sepakatnya dari awal ada pertambahan 1 juta. Kalau saya katakan kepada dia, saya butuh motor, tetapkan. Silahkan Anda beli dulu, ada orang jual motor 10 juta. Beli ke dia, nanti jual ke saya 11 juta. Selama waktu tempo yang sama dengan yang tadi 1 tahun. Halal ini? Ini adalah halal. Padahal kesimpulan akhirnya sama atau tidak? Sama-sama untuk 1 juta, tapi yang satu halal, satu haram. Jelas. Sama dengan zina dan nikah, sama dapat anak, tapi sini dimurkai Allah, yang ini menjadi pahala, jadi ibadah. Jelas. Inilah begini orang beribadah kepada Allah dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, kata dia sama aja. Ya sama seperti perkataan jahiliyah. Jual beli itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli. Udah. Riba adalah investasi kata mereka. Sama dengan jahiliyah itu. Ya. Jual beli tidak tunai juga merupakan investasi. Tadi jual beli dengan uang di depan. Sekarang jual beli dengan barang di belakang. Lebih mahal atau lebih murah? Barang di depan, uang di belakang. Lebih mahal atau lebih murah? Kalau tadi salam, uang di depan, barang di belakang, lebih murah daripada harga biasa. Kalau sekarang, barang di depan, uang belakang, lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Boleh ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena bila saja uang di depan, barang di belakang lebih murah, berarti kebalikannya boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat harga jelas. Yang dilarang 2 harga dalam syariat Islam, dalam fikih adalah bila dia mengatakan, nih, pena ini cash 1 juta. Enggak masuk akal. Oke. Kalau pembayaran 3 kali bayar, selama 3 bulan, 1 kali bayarnya 400. Berarti berapa? 1.200.000. Ya.
Kalau dia mengatakan saya nggak punya uang cash, saya beli dengan cicil, boleh? Dua jual beli, satu jual beli, satu jual beli, tapi dua penawaran, bukan dua harga. Harga kan 1.200.000 dengan pembayaran selama 3 bulan. Dua harga, satu harga. Coba saya ulangi. Ini saya tawarkan dengan harga. Saya tawarkan dengan harga cash 1 juta. Anda bayar cicil 3 kali selama 3 bulan. Saya tawarkan dengan harga 1.200.000. Sudah ada harga atau belum? Harga penawaran barang. Tapi dia setuju atau tidak? Berarti harga jual beli atau bukan? Bukan. Harga penawaran 2, iya. Harga jual beli belum ada. Kalau dia mengatakan saya tidak punya uang cash, saya beli yang tidak tunai, yaitu seharga 1.200.000. Hah? Sekarang berapa harga? 1,2. Yang 1 juta masih ada harganya lagi? Tidak ada. Lupakan itu, penawaran itu tidak diterima. Berarti berapa harga? 1 harga atau 2 harga? 1 harga jual beli, 2 penawaran. Jelas. Ini boleh secara syar'i. Dan yang tidak boleh, kalau saya menawarkan 2 tadi, kan saya tawarkan 1 juta cash dengan 3 kali cicilan 1.200.000. Jelas? Lalu dia mengatakan saya ambil yang cash. Nih, sini penanya nanti sore saya bayar. Kan tadi 3 bulan, ini sore kan? Ya udah nanti sore nggak apa-apa, masih saya maafkan, saya bilang. Ternyata nanti sore itu, sore besok belum lagi, sore besok belum lagi, sore besok belum lagi, sebulan belum lagi, 2 bulan belum lagi, 3 bulan, apa saya katakan? Harganya berubah, karena tadi harganya adalah 1.200.000 untuk 3 bulan. Sekarang sampai 3 bulan, Anda bayar 1.200.000, boleh? Teh. Kenapa Bu Mirna? Boleh Bu Mirna? Kenapa tidak boleh? Karena itu hutang. Hutang nggak boleh, hutang? Hutang nggak boleh bertambah. Iya betul, betul sekali. Nanti akan kita lihat ini penggunaannya dalam sukuk, dalam surat berharga. Bisa anggota koperasi membuat sukuk, membuat surat berharga per proyek. Nanti insya Allah kita jelaskan. Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit Ibu Mirna? Tinggal setengah jam. Setengah jam. Semoga cukup. Tinggal berapa? Tinggal bentar, saya biar nggak ada khilaf. tinggal 27 menit, 47 menit. 47, tinggal 17 menit. Iya, berarti 15 menit kurang lebih. Ya. Sampai di mana tadi? Ibu? Taib. Kalau cash tadi kan mundur jadinya. Udah kata dia, kan tadi dari awal sudah saya sepakati 1.200.000 untuk 3 kali pembayaran. Udah sekarang langsung aja 1.200.000. Kan sama dengan harga pertama. Ini berarti tidak boleh. Karena tadi harganya 1 juta bertambah 200 karena imbalan waktu. Di sini ada 2 jual beli namanya. Ini riba namanya. Tapi kalau dari awal, saya enggak jual 1 juta. Yang dipilihnya adalah 1.200.000. Ini namanya bukan riba, tapi jual beli tidak tunai yang hasilnya mirip dengan riba, tapi jual beli yang halal. Hasilnya kan mirip dengan riba kan? Ada pertambahan. Jelas. Silakan. Ya. Nyicil yang kasus tadi atau kasus yang lain? Pada bulan ketiga dilunasin. Memang 3 bulan kan tadi? Bulan kedua. Ini kalau mundur tadi riba. Kalau dipercepat, pada bulan pertama dia mengatakan saya lunasin semuanya. 1.200.000 tadi semua saya lunasin. Tapi dengan syarat, kan sekarang maju.
berarti berikan saya potongan 1/3 dari 2 juta. Berapa? Berarti 700 ya. Kalau 700.000 potong berarti menjadi 700 kekurangannya. Baju 2 bulan potong 1.400.000. Boleh atau tidak? Kalau dia mau boleh. Kalau dia nggak mau, saya nggak mau Anda bayar lebih cepat. Bisa? Bisa, haknya dia. Sebentar dulu, belum selesai Bu. Belum selesai Bu. Nanti makin pusing kalau terlalu cuaca. Sebentar dulu, saya selesai saya jelaskan nggak apa-apa. Tapi nggak bisa semuanya. Andai dia tidak mau, haknya dia. Oleh karena itu Anda lihat sebagian manusia tidak mau Anda bayar percepat. Karena konsekuensinya akan dikurangi margin saya, keuntungan saya. Anda kan akan nuntut. Tadi kan kita ini kan karena sekarang kita perbaharui akad saya bayar cash. Kalau saya butuh uang cash di waktu itu, bagi saya nggak masalah. Berarti akad yang kedua, berarti akadnya bukan selama 3 bulan, selama 1 bulan dengan pertambahan 700.000. Bila saya setuju boleh. Ini namakan dengan dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal nama akadnya. Walaupun hadisnya didhaifkan oleh sebagian para ulama, tapi Ibnu Qayyim menguatkan tentang kasus ini. Di mana orang Yahudi, Bani Nadir kalau tidak salah, mereka diusir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Sedangkan mereka masih memiliki piutang kepada sebagian orang di Madinah. Artinya jual barang dengan cara tidak tunai, masih ada yang belum bayar. Kata Rasulullah, da'u wa ta'ajjalu. Potong hutang kalian, minta segera. Paham? Potong hutang minta segera. Kalau tadi umpamanya 1.200.000 pada bulan pertama saya ingin lunasin, saya katakan, bagaimana kalau saya lunasi sekarang? Anda nggak perlu nunggu 3 bulan. Sekarang, tapi tolong potong hutang saya sebanyak 1.400.000. Kalau dia setuju boleh? Boleh, karena ini bukan riba. Riba itu bertambah, ini berkurang atau bertambah? Berkurang. Malah kalau dia setuju 900 juga boleh. Nyumbang dia 100 seperti namanya. Boleh. Jelasin Bu. Hah? Gratis apa lagi? Alhamdulillah. Baik. Kenapa Ibu? Kalau di step dari awal jadi tidak boleh. Bukan dua harga, 100 harga. Bukan. Kalau biasanya dibuat dalam pernyataan dari awal bahwa bila maju per bulan dapat potongan sekian persen, anggap 2% atau 5% atau 10%. Sekarang harganya berapa sekarang? 100 harga jadi, bisa 10 harga jadinya. Karena andai saya bayar sebulan, harganya 1 juta. Andai saya bayar 2 bulan, 1.200.000. Andai 1.700.000, berapa aja lah, pusing saya. Bukan ada pertambahan. Andai saya bayar 3 bulan, lebih lagi. Andai bayar 3 bulan, andai 3 bulan 1.200.000, berarti 3 harga. 2 saja menjadi tidak jelas ya, sekarang 3. Kalau cicilannya 100 bulan, bisa jadi 100 harga. Karena disyaratkan dari awal, setiap dia maju mendapatkan potongan sekian persen. Maka apa yang terjadi? Jadi tidak jelas harganya. Karena dia tidak tahu dia akan bayar berapa lama. Bisa jadi dia pada pertengahan bulan ke-50 dibayar cash. Berarti harga sekian. Bisa jadi 70 baru cash sekian. Harga sekian. Bisa jadi awal ke-10 sekian. Jelas. Maka tidak boleh ini dibuat di akad. Perjanjiannya di belakangan. Bila disetujui oleh pihak si penjual, boleh. Bila tidak setuju, maka tidak boleh. Tidak terjadi akad berarti. Kalau pembelian umpama kita mau menjualkan, itu dari awal kita bilang kalau ini beli sekarang kita sekali, tapi kalau harganya cuma 1 juta. Tapi kalau nanti 3 bulan harganya 1.200.000 dari awal dibicarakan di sini. Iya, disepakati dari awal dia pilih yang mana, yang bayar sekarang atau bayar 3 bulan. Kalau tidak ada kesepakatan ini juga tidak boleh 2 harga namanya. Tapi kan itu sama dia misalnya
Sebentar, satu dulu. Paham Ibu? Ya, terus Sumita. Misalkan 1 juta, terus tadi kan bilang 3 bulan jadi 1,2. Ya. Itu bukan 2 hari, Ustaz. Oh, di penawaran ya? Penawaran. Iya, beda harga penawaran sama harga dia. Yang akadnya mana Ibu? Tadi kan baru penawaran. Ya, harga akadnya kan Penawaran kita boleh ya? boleh, 10 harga juga boleh. Cuman akadnya juga boleh. Ketika akad yang mana dipilih dia. Nah, silakan Ibu bertanya. Ada pesan, kalau misalnya dalam 3 bulan ternyata yang 1.200 belum terpenuhi, Terus. apakah barangnya ditarik atau ada bagaimana? Solusi lain. Yang jelas tidak boleh menambahkan hutang dari dia lagi. Caranya bagaimana? Dibuat di awal perjanjian. Pertama, dengan pengaman, minta penjamin dari dia. Kalau beli tidak tunai, tolong berikan penjamin. Siapa umpamanya keluarga Anda, saudara Anda yang siap membayar ketika Anda tidak mampu bayar. Minta tanda tangan dia. Terlebih lagi kalau bisa umpamanya dipotong langsung dari gajinya di kantor. Sebagian perusahaan bisa kan ya? Dia ngajukan bahwa dia berutang ke pihak koperasi dan langsung dipotong gajinya dari transfer pihak perusahaan, bisa kan ya? Nah, ini bisa jadi penjamin orang ini. Nah, ketika dia tidak bayar, tinggal beritahu kantornya minta transfer ke Anda. Ini sebagai penjamin. Atau kalau tidak ada seperti itu, barang sebagai jaminan yang bisa dijual belikan. Kalau ijazah bukan jaminan namanya. Bisa, siapa yang mau beli ijazah Anda? Ijazah saya S3 nilainya 4,6 IPK-nya. Siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Untuk apa gunanya saja saya? Ada Pak, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang itu. Mau dia beli ijazahnya? Iya, kita membeli ijazah. Jadi ijazah Ijazah atas nama saya. Iya, ijazah ini kita pergunakan untuk kita mengikuti suatu pekerjaan. Ini kita melampirkan itu. Enggak, kalau handphone Ibu, ada yang mau beli nggak 100.000 ini? Ada. Kalau saya keluar ijazah S3 saya. S3 saya nilainya 4,5 skala 5. Mumtaz, Kamlot, Super Kamlot, semua apa nama-namanya enggak tahu saya. Hah? Nama Erwandi pakai berbahasa Arab, ada bahasa Inggris terjemahnya juga. Ibu mau beli 100.000? Mau beli Ibu 100.000 harga ijazah itu? Kalau saya perusahaan jasa untuk saya beli. Beli 100.000. Untuk apa sama dia? Jasa Bapak itu kebetulan saya bergerak dalam. Iya, Bapak Bu, saya ingin tahu juga ya. Apa? Tergantung harga jual kita di proyek ke depan. Oh, maksudnya kalau perusahaan itu membutuhkan ijazah sebagai persyaratan pergerak perusahaan atau apa? Oh, itu iya bisa. Betul. Artinya ada perusahaan yang butuh spesialisasi, umpamanya ada doktor teknik kimia. Kan dilampirkan ijazahnya. Itu dijual ke dia ya bisa. Tapi kalau usul fikih siapa yang mau beli? Usul fikih siapa yang mau beli? Bank syariah? Proyeknya nanti Pak, kalau di bank syariah. Bank syariah kali ya. Wallahu a'lam. Bagus juga ide Ibu. Saya jual aja. Allah musta'an. Wallah, mungkin saja. Tetapi yang jelas secara real kalau saya jual ke pasar nggak ada yang mau beli kan? Nggak ada yang mau beli. Taib. Kemarin syariah itu mungkin dia beli, mungkin nggak juga. Karena sudah ada syariah, ngapain lagi dia beli jasa? Taib. Ya, ala kulli hal, ini tidak bisa jadi jaminan. Tapi mengikat, karena yang jaminan itu ketika dia tidak bayar hutang, ini bisa diuangkan. Ini bisa diuangkan. KTP kan nggak bisa diuangkan juga. Ada juga KTP bisa juga Pak Ustaz. Ala kulli hal yang gampang untuk dijual sebagai barang di pasar. Ini kan bisa dijual 150.000 dah. Dia utang ke saya, umpamanya 30.000, saya minta jaminan, ini jaminannya. Saya jual di umum, ketika dia nggak bayar pada tanggal yang disepakati, saya jual 50.000. Nah, saya ambil 30.000, 20.000 untung saya. 20.000 saya wajib kembalikan kepada dia. Saya yang berutang kepada dia, 20.000 yang saya serahkan nanti kepada dia. Allah terang. Kita teruskan. Tadi akad apa itu namanya? Akad jual beli tidak tunai.
Ya, salah satu bentuk investasi mengembangkan harta dengan jumlah tidak tunai. Untuk mengembangkan harta juga, terkadang Anda tidak punya modal, atau punya modal tapi ingin ditambah menjadi besar. Selama ini Anda jual beli tanah, iya, tapi masih di angka 100 juta. Ternyata ada penawaran tanah harga 10 miliar. Koperasi berani beli ini. Kurangnya berapa tadi ini? 9,9 M. Tay. Bagaimana caranya? Pinjam uang? Pinjam uang nggak boleh, nanti dapatkan keuntungan, harus kembali seperti itu. Kan kerugian ditanggung dia. Bagaimana caranya? Ini bisa dijual oleh koperasi ke pihak yang lain dalam bentuk masing-masing Anda pegang sukuk ya. Saya bikin surat bahwa Anda memiliki tanah ini sekian persen, tergantung uang Anda besarannya. Umpamanya yang 9,9 tadi dibikin 100 lembar saham, lembar sukuk. 100, jadi berapa satu lembarnya? 9 juta. 99 juta kan ya? 99 juta. Yang mau beli satu, beli dua terserah. Beli tiga boleh. Setelah dibeli, nanti dijual oleh pihak koperasi. Ternyata terjual 20 M. Mungkin kan ya? Sangat mungkin sekali. Berarti masing-masing sukuk mereka, kepemilikan mereka naik atau turun? Dan sebaliknya, bila tanah itu menjadi murah, tapi jarang kalau tanah menjadi murah, karena laku lihat jadi murah, menjadi murah, turun sukuk mereka, turun. Ini bisa. Atau ingin punya gedung, ingin disewakan, ada yang sudah mau nyewa, umpamanya ada sebuah perusahaan, kami ingin gedung itu, kami tidak mampu untuk sewanya. Bisakah koperasi Inaya membantu dalam hal ini? Bisa, teh. Harga sewanya berapa? 1 miliar. Koperasi Inaya cuma punya 100 juta. Bisa? Bukan investasi baru seperti tadi. Umumkan kepada anggota atau kepada siapapun juga, untuk investasi. Kami jual kekurangan 900 juta kan ya. Kami jual 100 saham, 100 lembar saham atau sukuk namanya, karena sukuk ijarah ini sewa, Anda nyewa. Ya kan? Sudah ada nyewa depan mata 1,5. Selama setahun, harga sewanya 1 M. Maka kekurangan dana. Bagus, ini menunjukkan waktu. Allahul musta'an. Bismillah. Maka kemudian sampai di mana tadi? Kurang dana, bikin sukuk sesembar jual. Saya mau beli. Dengan kemungkinan Anda dapatkan pertambahan sukuk Anda yang 100 juta tadi, yang berapa tadi? 9 sudah bagi 100 lembar berarti 20 juta. Allah Ustaz. 20 juta kan ya? Oh, tadi punya 100 juta. Harga 1 M sewanya, kurang 900. Dibikin 100 sukuk, berarti 9 juta. 9 juta per lembar. 9 juta per lembar, Anda mengatakan ini kemungkinan, ini sebentar lagi sudah ada yang nawar loh. Kalau jadi kontrak selama 1 bulan ini, maka 1 juta Anda tadi bisa jadi 1,5. Ya. Iya kan? Kan tadi 1,5 M di 1,5 juta. Terserah mau beli 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar, terserah. Bisa kan dapat modal? Kemudian ini menjadi investasi baru dalam bentuk sewa, menyewakan. Iya, namanya suku ijarah. Cuma berbeda dengan suku ijarah yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dikeluarkan Kementerian Keuangan masih haram. Yang dikeluarkan Kementerian Keuangan haram. Saya ulangi, Ibu. Yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dalam SBSN masih haram. Saya ulangi lagi.
Tak cukup. Saya memberikan pelatihan tentang sukuk selama 2 minggu kepada mereka, kepada para penanggung jawab di sana, dan mereka menyetujui, tapi dalam rangka perbaikan insyaallah dalam waktu dekat. Allah taala alam. Kenapa? Karena kuponnya itu bagi hasilnya, hasil sewa kan tadi saya sewa. Kalau ini pertama asetnya yang ada di SBSN tersebut adalah aset milik negara, aset vital. Jadi dibikin umpamanya Bandara Soekarno-Hatta menjadi 1000 sukuk atau 100.000 sukuk. Anggap 1000 sukuk biar gampang hitungnya ya. 1000 sukuk dijual di pasaran. Anggap satunya bernilai 1 M atau 100 juta atau 1 juta, enggak masalah, 1 juta. Ini saya beli umpamanya 10 sukuk. Berarti berapa kepemilikan saya? 1% kan ya? 1% dari keseluruhan bandara. Iya kan? Tapi kepemilikan saya kepada bandara ini real atau tidak? Kalau milik saya, berarti saya miliki 1%. Ini landasan pacu 1% milik saya ya. Mau saya tanam singkong di depannya, bisa ditembak antum. Ya, berarti kepemilikan saya akan sukuk ini dengan underlying-nya adalah bandara, bohong-bohongan, dinamakan inah. Kemudian ini setelah saya miliki, dari mana saya dapat keuntungan? Pertama, saya sewakan kembali, para pemegang sukuk menyewakan kembali kepada negara agar bisa dipakai oleh negara. Dari hasil sewa tadi saya dapat pertambahan, pemegang sukuk dapat pertambahan. Kemudian nanti setelah 5 tahun negara beli lagi dengan harga awal, berarti terjamin uang saya terjamin atau tidak? Tidak akan kurang dari nilai pokok yang tadi, karena dibeli negara seharga seperti itu juga. Yang jelas jual belinya semua wallahu taala alam. Semoga dalam waktu dekat diperbaiki oleh yang berwenang di bidang ini. Ya, jangan ikuti yang seperti ini yang saya maksudkan kepada Anda. Anda bikin ingin sukuk umpamanya menjual, menyewakan aset, jangan ikuti seperti itu. Rugi ada rugian, untung ada keuntungannya. Betul sekali. Tinggal berapa menit? Lebih 1 menit kayaknya. Iya, lebih 2 menit betul saya, lebih 2 menit. Enggak, kata ibu, minatnya 11. Tadi katanya 11. Sempat 5, itu enggak ada masalah. Terus. Kalau Ustaz kemarin saya dengar yang Ustaz Bina ya. Saya Bina. Enggak sukuk. Elang bermasalah sukuknya. Dia bertanya kepada saya, bukan saya bina, saya nggak ada bina orang. Yang mau bertanya silahkan. Dia menerbitkan sukuknya dan sekarang rugi dia sekitar 35 M. Karena dia terbitkan sukuknya sebelum disetujui oleh SPV, DSN belum menyetujuinya. Dan dia sudah membayarkan kupon atau bagi hasilnya kepada para pemegang sukuk. Udah keluar uangnya dan sekarang tidak disetujui oleh DSN sampai sekarang. Waktu saya sakit dia pernah ke rumah cuma menjenguk doang. Dia datang dengan salah seorang ustadz yang menurut dia ustadz ini mengerti syar'i sehingga bisa dijadikan perantara untuk agar sukuknya diakui oleh Indonesia. Setco kan ya, Setco dengan perusahaan Saudi Kamil Soleh kan. Ya akhirnya sampai sekarang dia rugi sekitar 35. Allah ta'ala. Maaf ini live kan ya. Ibu jangan tanya nama orang ibu kalau live. Maaf saya ingatkan. Terus ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ketika Anda buka usaha seperti tadi bisa dibuat seperti itu bisa, tetapi real, jelas. Memang tidak ada uang. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, datang A, ibu A atau bapak A, dia mengatakan perusahaan kami butuh transportasi 100. Ya, bentuknya ini dijelaskan sifatnya. Punya koperasi inayah 100 mobil? Tidak. Mampu sewa 100 mobil? Belum mampu, dananya tidak ada. Maka sebelum Anda bikin kontrak, ini berbeda ya. Kalau setelah Anda bikin kontrak jadi riba. Maka jangan tanda tangan kontrak tadi dulu. Katakan kami berpikir dan mencari
founding atau pendanaan dulu. Butuh berapa tadi? Butuh sekitar 100 juta umpamanya untuk mengontrak, untuk nyewa 100 mobil tadi selama sekian bulan. Paling 2 bulan paling ya, 100 mobil tadi. Maka mungkin bentuk sukuk jual satu lembarnya adalah 1 juta. Dapat 100 orang tutup. Dapat 100 orang, 1 lembar, 100 lembar, dapat berapa dari uang sudah terkumpul? 100 juta. Pada waktu itu baru buat akad dengan perusahaan yang pesan 100 mobil tadi. Sewakan kepada dia tentu lebih kan ya? 120 umpamanya. Berarti masing-masing dapat keuntungan 20% dari uang tadi setelah setahun. Andai dia menghilang, rugilah. Rugi, gak ada masalah. Tapi ini namanya bukan mudharabah namanya ini. Ini namanya bentuk sukuk dalam bentuk ijarah. Kalau saya sudah kontrak, umpamanya Koperasi Inayah ada yang pesan tadi, perusahaan pesan 100 mobil. Kalau dia cari sukuk dulu, cari pendanaan dulu dari sukuk, jual sukuk, kemungkinan ini hilang kan? Lama banget, saya cari yang lain aja deh, kata dia kan ya. Kata dia diikat dengan perjanjian, iya, nanti seminggu lagi kami serahkan. Sambil dia mencari sukuk, sambil cari pendanaan dengan bentuk sukuk tadi. Boleh ini? Tidak boleh. Karena Inayah sudah membuat akad dengan ini. Tidak ada uang. Sekarang apa yang dijual lagi? Anda bukan menjual jasa 100 mobil, tidak. Hutang. Ketika hutang ada pertambahan 20% nantinya, nanti kata Anda dapat pertambahan, ini menjadi dia adalah riba. Bunga jadi bentuknya, bukan bagi hasil dari sukuk. Wallahu ta'ala. Karena kontrak dibuat di awal. Ini yang paling penting diperhatikan. Umpamanya ini yang seperti tadi, ada tawaran kontrak, perusahaan kami ingin kontrak di kantor depan situ. Harganya 1 miliar seperti yang tadi. Lalu inanya cuma punya dana yang bisa dikontrakkan cuma seputar 100 juta. Kurang dananya. Sudah kami terima, perkiraannya bisa mencari pendanaan dari anggota atau dari luar sebanyak 100 juta dalam waktu 1 minggu. Lalu dia mengatakan, ya udah kami setujui tanda tangan akad. Lalu cari pendanaan dengan bentuk sukuk. Nanti kalian akan mendapatkan keuntungan 20% dari 1 miliar setelah 1 tahun. Boleh ini? Tidak. Karena sudah tangan kontrak dan kurang uang menjadi riba. Sama juga dengan Anda ingin membeli rumah, lalu bayar DP ke developer, kemudian bikin akad dengan lembaga keuangan syariah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dengan Anda bayar DP Bu ya, udah bayar DP Bu. Ibu Masya Allah ya, ngantuk suka kepada beliau. Dia sudah bayar DP, walaupun baru DP 1%, 2%, sekarang rumah ini masih milik developer atau milik bank? Kan milik yang beli, nasabah sudah. Karena sudah dibayar DP dan sudah terima sudah. Maka milik si nasabah. Nasabah kurang uang, ngajukan ke bank, berarti pinjam uang nama akadnya walaupun ke bank syariah. Makanya saya katakan, kalau Anda ingin yang syar'i, jangan ber-DP kepada developer tadi atau pemilik rumah sebelumnya. Minta bank yang bayar langsung. Anda bayar DP-nya ke bank, bukan ke dia, karena Anda bikin akad dengan bank. Kalau dibatalkan dulu boleh nggak? Iya boleh, tapi mau nggak si developernya? Paling hilang uang Anda, paling hilang. Kan namanya DP katanya, ngapain batalnya? Ya hilang aja, ada lebih bagus. Dibatalin kan nggak jadi kan? Kalau batal DP, kalau nggak jadi hilang atau tidak? Ya udah hilang, lebih baik hilang. Terus bilang ke developernya nanti. Kalau udah hilang uang Anda, udah kalau Anda mau jual ke yang lain terserah dia. Santai. Di Indonesia nggak bisa tidak tempat lain. Baik. Kita yang buat.
Silakan Ibu. Iya Ibu. Punya properti ini punya perusahaan developer atau punya gedung? Oh, Masya Allah. Otomatis punya properti developer type. Terus ada nasabah bank beli dengan DP 20% gitu. Mereka bayar ke kita. ya, Terus sisanya diangkatkan ke bank yang mengangkatkan ke bank developer atau nasabah? nasabah. Bank syariah atau bukan? Bukan. Iya, bank syariah ya bukan, udah pasti riba Ibu. Nah, Terus kalau kita sih nggak ada masalah karena jual belinya dengan nasabah, jual beli kita bukan akad riba, jual beli. Hah? Kemudian dia yang membuat akad riba ke bank, Iya. bank membayar kepada kita, Iya. ya nggak ada masalah. Ya, dengan satu syarat, bila bank minta tanda tangan kita sebagai saksi segala macam, jangan setujui. Kenapa tidak bisa? Bisa. Bisa Ibu, banyak developer bilang bisa Ustaz enggak? Atau yang jual rumah, Anda jual rumah, mau jual rumah sendiri, mau jual pribadi, rumah pribadi ingin diganti. Ada yang beli, dia mengatakan saya mau pakai KPR bank fulan, bank ribawi. Boleh dah jual kepada dia? Tidak ada masalah, dengan satu syarat. Anda mau pakai bank apa saja, ribawi atau bank apa, saya nggak tahu menau, nggak ada tanda tangan, nggak ada apa-apa. Yang penting masuk uang ke rekening saya. Masuk uang ke rekening saya. Saya akan tanda tangan hanya akta jual beli dengan Anda. Bisa seperti ini? Bisa insya Allah. Ya. Bisa. Bisa. Saya nggak tahu menau. saksi kita kan Ustaz. Jadi kita kalau dia bank minta bahwa Anda saksi jual sebagai penjual, maka terkena saksi riba. Tinggal bertobat Ibu kalau sudah terlanjur. Karena kita menjadi saksi dari transaksi riba. Yang Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Orang yang makan riba dan memberikan makan riba dan penulis akad riba, notarisnya ini dan lain-lainnya yang nulis dan jadi saksi, kita menjadi saksi tadi, mereka dilaknat oleh Rasulullah SAW dan mereka sama dosanya. Masa kita sudah lelah, letih, kemudian dapat dosa lagi, maka jangan mau. Tapi kalau dia bayar, dia ngurus sendiri, kita tidak ada campur tangan, tidak ada saksi, lalu dibayar dia oleh bank itu ke rekening kita. Ini boleh atau tidak? Boleh, saya katakan tadi. Mungkin ada di benak Anda, bukankah itu uang dengan pinjaman riba? Hah? Hah? Ya, boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, bagaimana uang negara Anda? Pinjam kemana dia? Dengan akad apa? Dengan IMF itu? Atau dengan World Bank? Akadnya riba atau bukan? Berarti nggak boleh dong Anda nginjak jalanan depan itu. Karena ada dari uang pinjaman riba. Boleh Ustaz sambil istighfar aja. Bukan begitu solusi fikihnya. Sekarang ada dua permasalahan di sini. Dua akad. Akad qard pinjaman dengan akad bunga. Akad riba. Si nasabah pinjam uang bank yang akan beli ke kita nanti. Dia pinjam uang. Akad pinjaman boleh dengan orang kafir, baik orang kafir atau orang ribawi boleh? Boleh. Yang tidak boleh ribanya. Jelas. Bila akad pinjamannya boleh, halal uangnya dipinjam di tangan dia. Yang tidak halal adalah pertambahannya. Sehingga Allah mengatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat, untuk kalian adalah pokok uang kalian saja. Artinya, saya pinjamkan uang jangan saya. Ada fulan. Masa saya pinjam riba? Ada fulan A meminjamkan uang riba kepada B dengan cara sistem riba, yaitu pinjam uang 100 juta bayar 110 juta. Ketika diterima oleh si A tadi 110 juta. Sekarang dia bertobat kepada Allah. Kata Allah apa? Jika kalian bertobat untuk kalian pokok hutang kalian saja. Berarti berapa hak si A tadi? Cuman 100. Yang 10-nya dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Yang 100 ini halal atau tidak? Halal. Walaupun dengan akad ada pertambahan ribanya, kan ini pokok hutang.
Berarti akad pinjam-minjamnya halal atau tidak? Halal. Kalau tidak halal 100 juta ini jadinya. Kan ini kembalikan sudah kembalian uangnya, bukan uangnya awal lagi. Bukan nomor seri yang awal lagi. Faham ini? Paham? Kalau nggak bisa hidup antum dimanapun juga. Tidak ada negara yang tidak pinjam uang dengan cara riba. Jelas ini. Maka dengan demikian sama juga Anda punya jual, siapa yang punya bisnis jualan? Yang di gerai jualannya atau warungnya, tokonya itu ada mesin edisi. Ada. Bagaimana kalau yang beli pakai kartu kredit? Boleh nggak ibu terima? Bukan masalahnya itu uangnya halal atau tidak? Iya, tapi kan dia pinjam uang dengan cara riba, kartu kredit. Sepakat riba boleh, Bu. Bukan orang berzina juga sepakat ya. Astagfirullah. Sebentar, saya belum bilang tidak boleh. Saya belum bilang tidak boleh. Sama dengan yang tadi. Sama yang dengan yang tadi, dia beli rumah kepada kita dengan cara dia uangnya pinjaman riba. Berarti dia beli barang di toko ibu, beli barang di toko ibu dengan uang pinjam cara riba. Dibayarnya kan cash kan oleh bank itu. Iya. Nanti ditagih kepada nasabah ini dengan berlebih. Nasabah dengan si bank akadnya riba. Tapi uang yang dibayarkan tadi sepokok utang tadi yang tidak ribanya halal. Jelas? Jadi yang brengsek itu halal. Halal, edisinya halal, hasilnya pun halal. Cuma sekarang masalahnya edisinya di bank konven atau bank syariah, Ibu? Berarti Ibu punya rekening di bank konven? Ya bermasalah ini. Bisa sih, di sebagian di bank konven bisa minta kepada mereka, kan Anda di form ketika pembukaan rekening akan diberikan bunga. Kalau kita menyetujuinya, berarti kita menyetujui riba. Lalu bagaimana cara kita minta ini tolong Pak dicoret? Mau nggak mereka? Mau. Sebagian bank mau. Sebagian bank mau. Kan mereka diuntungkan ini. Dia tidak memberikan bunga kepada Anda, dan bagi Anda pun boleh karena memberikan pinjaman kepada bank. Berikan pinjaman kepada bank, maka Anda boleh sehingga mesin edisinya halal. Ibu mau menambah pertanyaan? Silakan. Iya. 98 atau 95 gitu kali ya. Ibu setuju? Tidak setuju, tapi Nggak setuju berarti nggak jadi jualan. saya cas dia 2% itu boleh nggak? Siapa yang Ibu cas? Saya. Si pembeli tadi. Ibu jadikan 1.200.000 tambah atau 1.020.000 tambahan cas 2% tadi, jadi dia menanggung. Kalau ini dia, Ibu menjadi akadnya dia dengan menjadi riba akadnya. Ada di buku Harta Haram saya jelaskan dengan rinci kalau tidak salah saya, bila casnya ini dibebankan kepada si pembeli menjadi riba akadnya. Wallahu ta'ala a'lam. Antal silakan. Kalau misalnya di bank konven, terus kita tidak menconteng penerimaan bunga, Ya, berarti bunga itu diambil oleh bank. ya. Kalau tidak mencontreng, masuk ke kita. Memberikan ke kita, misalnya Kalau dicontreng, tidak diconteng. Jadi berarti akad seperti biasa. seperti biasa. Berarti kita dapat bunga. Kita tidak dapat bunga. Kok nggak dapat bunga? Langsung otomatis kan ke rekening. Enggak, kalau misalnya kita tidak mau terima bunga. Tidak diambil, tapi masuk ke rekening. Masuk ke rekening berarti milik Anda kan? Nah, kalau itu diambil terus ada orang yang daripada bunganya tidak diberikan ke kita, diambil oleh bank pakai lagi untuk riba. Ya. Mendingan bunganya diambil, tapi Ya. dia sumbangkan ke panti asuhan. Iya, iya. Tuh. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang pertama tadi, contreng, kemudian tidak dapat bunga. Kalau dapat bunga baru berikan kepada fakir miskin. Karena bila tidak dibatalkan akad yang pemberian bunga tadi, berarti akad Anda kan masih riba. Ketika dapat uang, dapatlah uang riba, akad riba, dapat uang riba. Lalu Anda bertaubat, setiap bulan Anda bertaubat, taubatnya berikan kepada fakir miskin. Tetapi pertaubatan penyerahan uang,
Pertobatan dari akad riba kan terus 24 jam. Selama semenjak rekening itu dibuka. Itu bagaimana cara bertobatnya 24 jam? Ditutup aja rekeningnya. Itu cara bertobatnya ditutup. Tutup rekeningnya kalau nggak minta. Ada sebagian bank konven yang mau. Tapi saya tidak enak mengatakan karena ini live, tidak enak saya katakan namanya. Coba aja. Nanti silakan tanyakan di luar majelis ini, saya jelaskan nama banknya. Ustaz tadi yang mengenai gesekan kartu kredit tadi kan walaupun memang penjualnya halal menerima, tapi terlepas dari itu tetap saja kan pemegang kartu kredit itu kan juga terlibat akan riba juga Ustaz. Itu sebenarnya kan Terus. sudah tetap aja terkena riba sih pemegang kartu kredit, jadi semestinya kan itu memang tetap haram juga kan ya. Kita jualan nih Bu, apa hubungannya dengan orang pembelinya? Ini pemegang kartu kredit. Pemegangnya iya. Iya, tapi beda. Pemegangnya terus dia mendapat Walaupun dosa. ini cuma tapi dia udah akarnya itu menyetujui riba itu. Iya. Iya. Pemegang kartu kredit yang ada persyaratan kalau bayar 45 hari tidak ada pertambahannya kan ya. Lebih dari itu akan didenda. Ini riba atau tidak? Riba. Walaupun setuju dia atau tidak? Kalau dia tidak setuju nggak keluar kartunya. Selagi dia megang kartu, ini terus dia berbuat riba. Terus mengakad riba. Kalau sudah dipakai, baru dapat riba yang sebetulnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Di perusahaan kami itu setiap karyawan wajib ikut koperasi. Artinya karyawan buat koperasi. Iya, kita punya koperasi. Tetapi koperasi ini menjelaskan ada simpan pinjam yang di situ pasti ada riba karena ada bunganya. Tidak pasti. Yang ada riba. Yang ada riba, tapi kalau mengatakan koperasi sebenarnya pasti ada riba tidak. Yang di perusahaan pasti ada riba terus. Nah, anggota walaupun kita nggak pinjam, tapi tiap di akhir tahun nanti ada SHU ya. Ya. Keuntungannya kita dikasih, berarti kan itu keuntungan dari riba. Riba. Tidak pernah. Dan jadi anggota berarti anggota pemberi makan riba. Tapi kalau kita nggak ikut, kita wajib kalau sebagai pegawai kita nggak. Bilang ke perusahaan Anda mewajibkan, Allah saya mengharamkan. Apakah Tuhan ada Tuhan yang lain? Saya tidak ikut karena itu saja. Kalau tidak, mari kita robah secara bersama-sama untuk sesuai syariat sehingga kami Muslim tidak merasa terjajah di negara kami sendiri. Ini penjajahan baru. Kami bekerja memberikan jasa yang halal. Kenapa kami dipaksa untuk melakukan hal yang haram? Tinggal disampaikan kepada dia karena kasihan. Kita kerja kita halal, dapat gaji yang halal, tapi menjadi pemberi makan riba, memberikan pinjaman riba dan dapat makan riba dari sisa sahu tadi, dan akadnya pun dipaksa untuk riba. Sampaikan kepada dia. Andai kita Sebentar Ibu, sebentar Bu Mirna, jangan nanti kasihan yang ada tunjuk tangan. Ada. Master, kalau sekarang kan sering itu kita travel atau apa dengan online, dan itu Butuh kartu kredit. Gampang, caranya gampang. Sekarang berarti Ibu butuh kartu kredit. Betul begitu? Kebutuhannya untuk online, traveling. Sebentar saya tanyakan. Sebagai wanita bolehkah traveling tanpa mahram? Iya. Safar keluarga keluar negeri bareng-bareng gitu. Itu kebutuhannya setiap saat atau sekali setahun atau sekali 2 tahun atau sekali 5 tahun? Mungkin sekali 5 tahun juga tidak. Andai pada waktu itu sudah mau berangkat nih Ustaz, ya, suruh suami yang buka, jangan ibu yang buka. Ibu sudah saya pindah ke suami. Saya dekatkan suami berdosa kan. Caranya wahai suami, kan ada kartu kredit yang bisa auto debit dengan rekening, ada kan? Ada kan? Di sebagian bank ada. Kalau tidak nanti saya sebutkan nama banknya di luar majelis ini. Bisa minta kepada mereka, Anda taruh depositkan uang sana dengan terbuka, open, bisa diambil ketika Anda gunakan kreditnya langsung dicas ke sana. Berarti Anda menggunakan uang Anda atau uang bank? Uang Anda. Jelas? Sehingga persyaratan tadi tidak akan berlaku. Jelas? Allah musta'an. Sepertinya banyak pemegang di sini. Terus yang lain ada? Kita lanjutkan.
Tadi sampai di mana tadi? Tadi sampai sukuk ijarah. Sukuk ijarah. Sukuk ijarah. Ini juga bisa dibentuk kalau umpamanya ada muzara'ah, ada musaqah. Musaqah itu seperti ada orang yang butuh modal dalam bentuk tanah. Kemudian dia bisa mengerjakan tapi tidak punya tanah. Ingin dia melakukan akad musaqah dengan lembaga keuangan. Bisa lembaga keuangan membeli dulu tanah atau menyewa tanah, kemudian dan tanamin minta dia yang mengurusin. Dan ini investasi lama, bagus. Kenapa tidak operasi Anda beli tanah di Kalimantan murah? Tanam di sana sawit, investasi panjang. Cari orang-orang yang melakukan musaqah tadi, atau kalau ada koperasi di sana yang mau siap bermusaqah, Anda pemodalnya beli tanah dengan penanamnya, dia yang mengurusinya dan upah dia dari hasil. Kalau nggak berhasil, dia nggak dapat, Anda nggak keluar uang lagi. Hanya investasi tanah kan aman, tetap akan naik terus. Paling hanya permasalahan adalah tumbuhannya tinggal diulang-ulangi lagi. Jadi salah satu bentuk investasi lain bagi lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan jangan monoton hanya murabahah terus saja, murabahah banyak yang bisa dilakukan. Murabahah membantu orang hidup konsumtif, memang betul, tapi lihatlah kebutuhannya, disaring. Tidak semua yang mengajukan kami butuh motor, oh ya gampang motor. Kayak butuh mesin cuci, ya gampang mesin cuci. Bila ada mesin cuci membuat ibu malas mencuci kan ya, tinggal masuk tay. Sehingga obesitas. Maka lihat, bila yang mengajukan pembelian mesin cuci dari nasabah tadi gemuk kayaknya butuh olahraga ya Bu. Jadi kami tidak menyetujui pembelian mesinnya, ibu olahraga mencuci saja. Ibadah bagi ibu, ibadah atau tidak? Ibadah bagi ibu, dan ibu tidak punya hutang. Kalau bagaimanapun juga, walaupun jual beli murabah, hutang atau tidak, berhutang dia ke lembaga tadi, itu lebih baik, membantu orang untuk sehat. Memang murabahah juga dibolehkan. Kalau lembaga tidak mempunyai dana untuk murabahah, bisa juga buat sukuk tadi. Tapi sebelum dibuat akad murabahah dengan nasabah, ada umpamanya murabahah mobil. Mobilnya mobil apa? Yang untuk usaha, hais umpamanya, atau mobil bak, truk umpamanya. Kan 600-an kan harganya ya. Lembaga tidak punya, koperasi tidak punya dana 600, yang ada hanya 300. Kemana cari uang lagi? Bikin sukuk lagi kepada anggota atau di luar anggota. Tapi ingat, kalau Anda sewakan jual dahulu kepada si nasabah, menjadi apa dia? Riba. Setelah Anda sewakan, sudah ada akad jual beli, kurang uang ditambah dan akadnya kuat dan mereka dikatakan tambahan sukuknya, maka menjadi riba dia. Maka dari awal sebelum Anda setuju, katakan kami belum menyetujui permohonan pembelian, penjualan, kami sedang mencari pendanaan dahulu. Datang lagi seminggu lagi. Setelah seminggu dia datang, Anda dapat dana, baru beli. Jelas ini? Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Ustaz, kalau tadi dengar dari suku itu harus ada izin tertentu. Kalau misalnya kita koperasi nelayan ini ada kasus seperti pembiayaan mesin misalnya. Nah, dana koperasinya itu tidak memungkinkan. Tapi ada salah satu anggota yang bisa berinvestasi di situ, yang memberikan modalnya gitu. Itu bentuknya seperti apa? Ya, terima kasih. Sukuk yang butuh perizinan itu sukuk yang ada melalui SPV, yang dijual sukuknya di pasar bursa. Kalau Ibu jual sama anggota, nggak perlu izin ke sana, mahal biaya izinnya Ibu. Itu sukuk yang mau dijual di internasional, ya, mana beli
di pasar modal dijual. Kalau Anda bersama Anda, maksud saya namanya sukuk. Sukuk itu artinya adalah sok. Sok itu kertas sokun syar'i, surat sertifikat tanah juga nama sokun syar'i. Sok artinya kertas. Cuma Anda hanya istilahnya saja sekarang sukuk itu seperti yang sekarang itu. Kalau tidak secara syar'inya adalah sok syar'i adalah kertas tanda kepemilikan. Ya, tanda kepemilikan tadi kan bisa Anda buat sesama Anda saja. Ya, cuman agar ada legal ada ini kasih materai. Kalau materai kan sudah sama dengan kekuatannya kan. Nah, kasih materai bahwa benar mempunyai sekian persen dari kepemilikan barang yang kami sewa atau barang yang kami beli atau barang yang selanjutnya. Pertanyaan tadi apa Ibu? Bagaimana kalau kurang modal terus kita punya modal ingin menambahkan apa akadnya apa? Ibu mau keuntungan atau tidak? Pemilik modal. Berarti harus siap rugi. Sehingga akad qard tidak bisa dipakai di sini. Lupakan akad qard. Sekarang akadnya musyarakah namanya. Cuman kalau yang tadi kalau yang sukuk tadi itu per proyek, per barang. Kalau sekarang Ibu ingin nambahkan modal keseluruhannya dan ini ngitungnya agak repot. Kalau per proyek itu sok tadi. Kalau Ibu ingin ikut di proyek ini saja, hanya ini saja, pembelian ini saja Ibu ikut, jadi Ibu punya punya data, punya pegangan, kertas pegangan yang dia bisa namakan dengan sok tandanya. Kalau saham, Ibu masuk keseluruhan perusahaan, keseluruhan kepemilikan koperasi. Dihitunglah berapa nilai koperasi di waktu itu. Andai nilai koperasi umpamanya adalah 300 juta, Ibu nambahkan 100 juta. Karena ada kekurangan proyek di sini, 100 juta tambahkan berarti Ibu memiliki 1/4 dari keseluruhan. Walaupun di akhir masuknya ya Ustaz. Walaupun di akhir, dihitung pada waktu dia masuk, maka dia memiliki perusahaan pada waktu itu. Di awal umpamanya masing-masing modal 50 juta, naik sampai 100. Lalu Anda ketika 100 kurang modal, perusahaan tadi atau koperasi tadi kurang modal, Anda tambahkan 100. Berarti sekarang mereka di angka berapa? 100. Berarti Anda kan ada berempat sebelum umpamanya. Dengan masuknya Anda berlima, sama-sama 100. Jelas? Kalau dijual umum itu jadi butuh SPV tadi. Kalau secara pribadi, secara tertutup nggak ada masalah, bisa dijual ke orang lain. Ya, artinya lembaran tadi Anda mengatakan ini saya mau uangkan, kata koperasi tadi kami tidak punya uang, tapi cobalah ganti nama Anda, cari pembeli baru sehingga kami pindahkan namanya kepada dia. Paham Ibu? Terima uang dari dia. Maka si pemilik uang harus mendaftar menjadi anggota koperasi. Sebentar dulu Ibu. Masalahnya ini kewajiban daftar mendaftar. Hilangkan kata-kata daftar mendaftar wajib jadi anggota itu. Kalau nggak akan repot. Sebentar. Dalam kasus yang tadi, Ibu ingin punya uang cash, butuh sesuatu. Katakan kalaulah di pasar modal bisa Anda jual. Cuman menjualkan lembaran ini kapan dibolehkan? Lihat, bila lembaganya memiliki jumlah uang lebih dari 50%, jualnya harus senilai real pada waktu itu, nilai yang diwakili oleh sukuk ini. Dan harus tunai karena jual uang dengan uang. Kalau bentuk usahanya cuma sepertiga dalam bentuk uang tunai, maka ini boleh dijual lebih. Tadi sekarang lembaran Anda ini nilai realnya sekitar 30 juta. Anda katakan kepada pembeli, saya butuh uang dan ini prospek lembaga ini luar biasa. Saya dulu cuma dari 25, sekarang sudah 30, baru 3 bulan. 30 nilainya. Bila likuidasi perusahaannya, saya akan dapat 30 juta, untung 20. Sekarang mesti jual kepada Anda 31, saya untung 1 juta aja nggak apa-apa. Perkirakan Anda untung 3
5 juta ke depan dalam waktu 3 bulan. Boleh ini? Boleh. Cuman legalnya nanti minta koperasi bikin bahwa yang sukuk pertama dibatalkan, pindahkan sukuk yang kedua ke pembelinya. Jelas. Di lembah pasar modal itu seperti itu. Ada settlement untuk pemindahan hak pembelian saham atau sukuk ada. Tapi selama 2 hari. Sehingga berubah namanya kepada nama pembeli. Yang jadi masalah, dalam waktu 2 hari tadi yang di pasar modal sering terjadi jual beli barang belum diterima sehingga menjadi riba. Dan kan 2 hari baru settle milik saya kan kalau di pasar modal. Baru 3 jam sebelum saya beli, keluar angkanya bahwa saham saya sekarang naik 100%. Saya jual atau tidak? Saya jual. Kalau jual berarti menjual barang yang belum diterima dan ini haram. Itu yang banyak terjadi. Judi itu namanya. Saya terima dulu, setelah 2 hari setelah settle beratas nama saya, baru saya jual. Tapi dampaknya apa? Hilang kerugian, nggak apa-apa, hilang rugi dunia, pada akhir Anda hilang. Jelas ini. Baik. Bagian apa benar? Masih ada? 9 menit. Ada itu serah. Itu serah. Jadi sebenarnya ini kemarin tuh pada saat kita mau pembentukan koperasi itu kan ada 2 kemungkinan akad nih, bisa dengan musyawarah atau dengan mudharabah. Nah, cuman kemarin kan sempat bingung sebenarnya tuh apa sih bedanya dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akad itu gitu loh, misalnya untuk koperasi. Ya, tahu. Kalau musyarakah semuanya menyerahkan modal dan semuanya ikut bekerja, mengelola. Ya, pengelolaannya jual beli barang, masing-masing ikut, ada yang bagian penjualan, yang nulisnya, pokoknya ikut bekerja. Kalau yang mudharabah, dia serah modal dan nggak punya waktu dia untuk ikut mengurusin. Tentu akan berbeda bagi hasilnya antara yang boleh Anda bikin penyertaan modal tanpa dibilang mudharabah atau musyarakah, sertakan saja modal. Kalau ikut mengelola jadi musyarakah, nanti bagi hasilnya lebih berbeda. Mungkin bagi hasilnya. Ya, yang dia mungkin jadi 60, 40. Kalau yang menyerahkan modal saja dia tidak ikut mengelola, terima dia 40, pengelola 60. Gak ada masalah yang manapun. Tergantung. Ya, artinya kalau ada yang ingin ikut andil, silakan dia musyarakah, dia ikut mengelola. Kalau yang dia tidak punya waktu, silakan namanya mudharabah, gak ada masalah. Kalau yang dia tidak mau rugi sama sekali, tapi ingin ikut juga berbagi, ingin ikut andil, membesarkannya, silahkan pakai akad qard. Sebenarnya masing-masing anggota. Hah? Bisa beda-beda. Apa salahnya? Siapa yang larang? Karena kan kalau Yang larang siapa? Pertanyaan saya, yang larang siapa? OJK ngelarang nggak? Hah? Pusing Anda jadinya, kapan pusing? Pilih tawarkan akad, mau akad mudharabah, akad qard, akad musyarakah, atau akad hibah. Siapa tadi mau hibah? Allah alam, nggak tahu. kalau bisa bersama ditanya ya Ustaz sekarang. Hah? Tergantung kepesertaan dia mau pilih akad yang mana. Oh, jadi ada tawaran mau akan apa? Pilihannya cuma 3 Pak Ustaz. Apa? Pilihannya 3. Jadi musyawarah, Musyawarah, mudharabah, musyarakah Ibu, musyawarah. Itu sekarang kita ada musyawarah namanya. Hah. mudharabah, Oh, terus tidak mau rugi itu ya. qard. Sama satu lagi hibah, kalian mau hibah. Mau hibah dia artinya nggak terima apa-apa dia. Terima pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tapi dia nyetorin juga. Ya namanya hibah, nyetoran dia. Bukan nyetoran modal, dia menghibahkan modal. Jadi kan kalau soal Menurut saya nggak masalah, kan masing-masing orang punya keinginan. Kenapa harus disatukan semuanya? Tapi hitunglah dari sisi bisnis, saya nggak ngerti sisi bisnis, tapi dari sisi syar'i nggak ada masalah. Dengan si fulan Anda mudharabah, dengan si fulan Anda musyarakah, dengan si fulan Anda akadnya qard. Pusing menghitung bagi hasil. Mana bagi hasil? Yang bagi hasil cuman mudharabah aja dengan musyarakah. Yang qard nggak ada bagi hasil. Dan nitip uang. Dia mengatakan, Kita merugi kalau yang qard. iya, nggak ada rugi. Berarti nggak ada pertambahan juga dia. Daripada saya taruh uang saya di bank, hah? Saya taruh sini.
Daripada saya taruh uang saya bank, saya ragu karena dia mengatakan begini-begini dan diputarnya saya juga ragu karena diputar akan merubah kepada pengusaha pelaku usaha langsung dengan biasanya akadnya tetap dengan kerugian, saya ragu mungkin jadi riba. Saya taruh pada Anda dengan akad qard, saya nggak mau rugi. Saya nggak mau rugi, kemudian koperasi mendapatkan keuntungan, dapat tambahan modal. Jelas. Kalau misalnya apa baca Tapi masalah mana pilihan Anda itu terserah ketua koperasi. Siapa ketuanya siapa? Bu Mita. Saya Bu. Masya Allah. Kalau Ustaz mau nanya, kalau kita nggak mau nabung di bank, karena Ya. pasti ada bunga. Ya. Terus kita simpan duit itu dalam bentuk kita beli dolar. Ya. Nah, dolar ini kan besar keuntungannya pada saat sesuatu masa tertentu itu kan semakin naik. Ya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ibu beli berapa juta dolar? Nah, kalau sampai 1 juta dolar nggak boleh. Merusak ekonomi Indonesia. Dan bisa juga ibu jadi Soros merusak ekonomi Amerika. Enggak, jadi setiap saya gajian itu sisanya saya beli. Kalau kecil nggak ada masalah, boleh. Tapi kan lama-lama benar. Gitu. Hah? Lama-lama kan banyak. Iya berapa? Sampai 1 juta apa tidak? Kalau sampai 1 juta merusak. Dan ibu taruh di bank atau disimpan di SDB? Simpan di bank atau di rekening apa SDB? Iya, SDB berarti ibu mematikan ekonomi Amerika. Itu yang dilakukan Soros. Makanya saya tanyakan angkanya berapa. Kalau cuman kecil, tidak akan mati Amerika. Tapi kalau sampai mau 1 juta, 5 juta, sampai 1 miliar, mati. Karena uang otomatis uang yang ada di Amerika beredar dikit. Sebentar, ketika uangnya dikit, naik harga uangnya, harga barang jatuh, inflasi terjadi. Kebalikan inflasi deflasi terjadi. Enggak, jadi kan tidak selama ini. Sama dengan rupiah Indonesia. Rupiah Indonesia itu banyak dipegang di luar. Sehingga yang bermain di Indonesia itu bukan warga negara, bukan Indonesia. Indonesia lemah. Sehingga dia didikte oleh luar. Rupiah banyak di luar. Sebagian negara-negara yang besar itu dia aset realnya adalah dalam berbentuk emas. Sehingga bila dolarnya dia ditahan orang, dia cetak lagi dolarnya, mata uangnya ditahan orang, dicetak lagi mata uangnya. Karena dia punya simpanan emas. Wallahu ta'ala. Makanya dalam Islam, sampai pun emas tidak boleh tidak dianjurkan, bukan tidak boleh. Yang dilaknat oleh Allah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak waktu itu mata uang. Dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan mereka tentang siksaan Allah Jalla fi'ula. Ada ya Ustaz, hadisnya ada ya. Itu Al-Quran, ibu, bukan hadis. Ini dia simpan, tidak masuk para ulama, disimpan oleh dia dan tidak dikeluarkan zakatnya. Maksudnya adalah tidak dikeluarkan zakatnya. Bila dikeluarkan zakatnya tidak dinamakan kanz, karena dah keluar sebagian, yaitu 2,5%. Tapi dari sisi ekonomi juga tidak menguntungkan dia sebetulnya. Dia mengatakan lindung nilai tidak. Lindung nilai. Pakai pegang rupiah kan jatuh terus kalau Siapa yang sudah pegang? Putar. Putar. Makanya Umar mengatakan putar, bukan dipegang. Kecuali dalam waktu dekat, seperti yang saya katakan tadi. Dalam kebutuhan dekat, 6 bulan lagi bayar uang kuliah anak. 1 tahun lagi ini mau masuk, sedangkan perkirakan tidak ada masukan nanti pada waktu itu. Dari sekarang mulai menabung, tidak ada masalah. Kalau bisa akad salam bisa, tapi kan tidak bisa akad salam. Bukan bisa akad dengan tidak salam dibayar di depan oleh kita uangnya, kan nanti kebutuhannya nanti, tidak ada masalah. Tapi kan nggak bisa akad salam. Mana yang betul, ibu ini atau ibu itu yang sama-sama begini? untuk itu Ustaz. Sebentar, yang mana dulu? Ya, ibu minta ngalah atau ibu? Untuk definisi waktu dekat itu kan relatif juga Ustaz, karena kan misalnya untuk menabung misalnya biaya kuliah itu cukup besar, karena kan butuh waktu yang rentang waktunya cukup panjang gitu misalnya. Jadi Dihitunglah ibu, dihitunglah dengan baik. jadi sebenarnya Kebutuhan sekarang yang mendesak apa? Kira-kira apa kebutuhannya? Kira-kira apa? ya misalnya kita mempersiapkan untuk
Anak umur berapa sekarang? Masih SD. Masih SD, itu bukan kebutuhan dekat di depan. Ya, bukan kebutuhan dekat di depan. Putar lebih baik kalau untuk itu. Masih SD, berarti butuh 12 tahun lagi kan ya? Itu 12 tahun lagi, ibu sudah untung umpamanya lebih dari 100.000% dari angka yang tadi. Sehingga terkena pun inflasi, ibu tetap tidak rugi. Makanya untung orang yang berbisnis, yang berdagang, dia walaupun inflasi, dia tinggal menaikkan harga barang dan jasanya. Maka dia tidak pernah yang dirugikan, dihancurkan dari inflasi itu adalah pihak para pekerja. Iya, gajinya. Gajinya tetap. Bila dia mau naik, demo dulu, ribut. Kalau para pengusaha tidak, Makanya untung jadi tijar tadi, pedagang tadi. Tinggal pengusaha inflasi, tinggal dinaikin harga barang, dinaikin harga jasa lah, dia udah nggak inflasi dia. Jelas. Allah Ta'ala alam. Terakhir Ustaz. Terakhir apa? Kenapa terakhir? Oh iya betul, terakhir. Masya Allah, jujur ibu itu. Jujur terakhir. Ustaz, kalau koperasi ini dengan tadi usulan Ustaz dalam memutar uang investasi tadi, apakah setiap sementara anggotanya kan ada 20 ya Ustaz ya, ada 20 Ya. lebih. Ya. Apakah setiap proyek itu kita harus panggil semua, kita jelaskan, atau karena sudah sebagai pengelola maka kita bisa menjalankan tanpa harus mengelola dengan seluruh Iya. Allah barik fiik. Pertama, yang untuk akad dengan Anda. Karena untung Anda besar, rugi Anda besar, tetap uang kembali segitu. Jelas? Ya. Kedua, untuk yang akadnya dengan Anda adalah musyarakah, iya. Berarti dia otomatis komisaris, pemilik perusahaan. Maka setiap langkah Anda dia setuju atau tidak, sehingga kerugian dia siap. Kalau nggak diberitahu, dia sama dengan qard tadi, dia tentu tidak akan siap dengan kerugian. Untuk akad musyarakah, mudharabah juga demikian. Mudharabah diberitahu sekarang kita punya proyek yang sedang dihadapi adalah perusahaan A ingin menyewa gedung dan tanah ke kita dengan sekian. Dipanggil semua investor tadi, yang ashabul mal. Ada yang mengatakan saya nggak setuju karena perusahaan itu bermasalah begini, atau tanah itu tidak baik untuk dikontrak karena bermasalah begini. Dia tidak setuju, haknya dia. Dia syaratkan kalau saya syaratkan mudharabah di sisi ini. Ketika ada proyek dia masukkan dana dia, ketika tidak jangan dimasukin dana dia. Akan repot sih kerjanya, tapi ini yang namanya kerja. Atau kalau mudharabah mutlaqah, ya udah, nih dana silakan putar bentuk apa saja. Ini memang akan membuat nyaman para pengelola koperasi. Tetapi menyebabkan timbul sering kecurigaan dari pihak pemilik modal ketika rugi. Ketika untung bagi dia nggak masalah. Oh mantap ini pengelolanya. Tapi ketika rugi, pasti kelola ini, pasti ini. Maka sebaiknya per bulan ada pertemuan, per proyek. Ketika ada proyek baru, sampaikan kepada para pemegang modal. Kecuali yang qard ya. Kalau yang qard, Anda mau untung besar, mau rugi, tidak ada masalah. Bagi yang akadnya mudharabah, musyarakah, ini harus, karena berkaitan dengan kesiapan dia menanggung kerugian. Kalau ketika proyek ini tidak siap, cabut modal dia, jangan disertakan dalam proyek tersebut. Ya, teknisnya ibu lebih tahu mungkin wallahu ta'ala, tapi memang capek memang. Tapi untungnya lebih besar dan lebih halal, insya Allah lebih berkah. Ya, selesaikan pemirna ya. Ya, silakan tutup pemirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.